warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap orang yang sudah berkeluarga pasti ingin melahirkan, mendapatkan anak yang soleh dan soleha. Kalau saya bertanya kepada kita semua, apakah kita ingin mendapatkan anak yang soleh dan soleha? Maka tentu jawabannya pasti kita ingin mendapatkan. Oleh karena itu, sebelum kita melahirkan anak yang soleh dan soleha atau melahirkan anak yang kita idam-idamkan, anak yang kita cintai, maka perlu kita belajar daripada perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana dia mendidik anaknya sehingga lahir anak yang soleh menjadi nabi, bahkan menjadi keturunan-keturunan nabi. Apa sih resepnya? Kita melihat yang pertama, Nabi Ibrahim sebelum menentukan pasangan, maka dia mencari pasangan yang soleh dan soleha. Ini juga bisa kita jadikan sebagai teladan, sebagai contoh. Ketika kita menginginkan anak yang soleh dan soleh, maka carilah calon istri atau pendamping atau suami yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau simpelnya adalah soleh dan soleha. Maka ini yang pertama, cari bibitnya, bibit dan bobot. Rasul mengatakan, addibu auladakum qabla wiladah, didiklah anak kalian sebelum lahir. Bagaimana cara kita mendidik anak sebelum lahir? Nah, sebelum lahir, sebelum lahir anak kita harus dididik. Salah satunya adalah kita sebagai orang tua mempersiapkan diri kita menjadi orang soleh dulu lah, supaya anak kita bisa nanti lahir juga anak yang soleh. Pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, maka kalau kita ingin melahirkan yang soleh dan soleh generasi Quran, maka kita dulu sebagai orang tua yang melatih menjadi orang yang soleh. Yang kedua, apa sih lagi juga resep Nabi Ibrahim adalah Nabi Ibrahim senantiasa berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan yang soleh. Mau tahu nggak apa sih doa Nabi Ibrahim yang senantiasa dipanjatkan kepada Allah sehingga diberikan anak yang soleh? Doanya sangat singkat dan sangat mudah dihafal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi habli minas sholihin. Itu saja doanya. Sekali lagi, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan aku anak yang soleh. Itulah doa. Maka kita sebagai orang tua, sebelum dan setelah lahir anak kita, maka kita senantiasa memohon kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniailah saya anak yang soleh atau soleh. Maka dengan doa ini insya Allah bisa memberikan kita anak atau keturunan yang generasi Quran. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kalau kita ingin melahirkan anak yang soleh generasi Qurani, maka sejak kecil anak ini kita harus didik dengan agama, kita didik dengan Al-Quran, mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ya, anak kita ketika kecil kita ajarkan Al-Quran, kita sekolahkan di pesantren, kita ajari mereka dari akhlak-akhlak yang baik, meneladani akhlak Rasulullah SAW. Ketika kita mampu melakukan ini, maka insya Allah anak yang kita lahirkan tumbuh, berkembang dan dewasa, insya Allah menjadi anak yang soleh dan solehah. Rasulullah mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalasin. Kalau anak cucu Adam sudah meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amal ibadahnya kecuali 3 amalan. Salah satu di antaranya adalah waladun soleh, orang yang melahirkan anak yang soleh. Inilah nanti anak yang akan mendoakan kita sekalipun kita sudah meninggal, maka seluruh pahalanya akan tetap mengalir dengan anak yang kita lahirkan. Oleh karena itu, sekali lagi penting sekali kita untuk melahirkan generasi yang soleh dan solehah, generasi Quran, dengan cara mari kita meneladani Nabi Ibrahim Rasulullah SAW dalam membina akhlak anak-anaknya. Semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.